Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan membahas gimana cara melatih gelandang serang seperti Andrea Pirlo. Oke guys, jadi kali ini saya akan membahas cara melatih gelandang serang tengah seperti Andrea Pirlo. Nah, barangkali ada yang bertanya, Bang, bukannya Pirlo main di posisi gelandang bertahan ya? oke, jadi gini guys, memang Pirlo pernah bermain sebagai gelandang bertahan atau DMC ketika masih membela Inter Milan pada tahun 1998. Dan dia sempat bermain sebagai gelandang bertahan selama beberapa tahun. Tapi ketika dia membela AC Milan, Pirlo seringkali ditempatkan sebagai gelandang serang tengah oleh pelatih AC Milan saat itu, yaitu Carlo Ancelotti. Nah, dengan perubahan posisi tersebut, Pirlo akhirnya dinobatkan sebagai salah satu gelandang serang tengah terbaik di dunia, guys. Dan dia dikenal karena kemampuan teknisnya, visi permainannya, dan juga kemampuan mengontrol bola yang baik. Dan dengan kemampuannya tersebut, Pirlo sukses membantu AC Milan memenangkan beberapa gelar termasuk Liga Champions dan juga Serie A Italia. Nah, setelah sukses di Milan, Pirlo lalu pindah ke Juventus pada tahun 2011 silam. Dan ia juga membantu si Nyonya tua sukses memenangkan beberapa gelar juara di sana, termasuk Serie A Italia dan juga Coppa Italia. Kemudian Pirlo juga menjadi salah satu pemain kunci timnas Italia, guys. Dan dia sukses membantu Italia meraih Piala Dunia 2006. Dan dia juga sukses membantu Italia lolos ke babak final Euro 2012. Jadi dalam perjalanan karirnya, Pirlo telah bertransformasi dari yang awalnya bermain sebagai gelandang bertahan lalu menjadi gelandang serang tengah yang sangat berpengaruh. Dia telah menjadi salah satu pemain sepak bola terbaik sepanjang masa, guys. Tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau ngasih tahu dulu nih ke teman-teman semua, khususnya untuk player Sultan, Raja Minyak, dan Juragan Bawang yang mungkin sedang mencari jasa top up dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah. Saya rekomendasiin teman-teman top up di website atau di Instagramnya Kiano Official. Dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Nah, kali ini saya sudah menyiapkan satu pemain yang direkrut dari Akademi Remaja. Namanya sudah saya ganti menjadi Andrea Pirlo, guys. Posisi terbaiknya DMC atau gelandang bertahan. Dia juga bisa bermain sebagai gelandang tengah maupun gelandang serang tengah dengan gaya main engance. Nah, ini nih yang ngebuat pemain yang akan saya latih kali ini berbeda, guys. Jadi jika biasanya penyerang dengan gaya main engance itu posisi terbaiknya AMC, kali ini saya mau nyoba melatih penyerang engance yang posisi terbaiknya itu DMC, guys. Tapi bukan tanpa alasan kenapa kali ini saya melatih penyerang engance yang posisi terbaiknya itu DMC atau gelandang bertahan seperti halnya Andrea Pirlo. Oke, jadi alasan pertama yaitu karena di lini serang saya sudah nempatin pemain yang cukup produktif. Total ada 3 pemain. Yang pertama, penyerang poacher di posisi striker. Dan kedua, di sisi sebelah kiri ada winger dan di sisi sebelah kanan ada inside forward. Jadi ketiga pemain ini memang cukup produktif di lini serang. Nah, berhubung penyerang engance juga penyerang yang biasanya cenderung produktif, jadi agar dia tidak merepotkan lini serang, kali ini saya akan membuat penyerang engance ini agar tidak terlalu produktif. Jadi kali ini saya akan membuat penyerang engance ini bermain lebih ke bertahan, guys. Nah, tujuannya pemain ini dilatih secara individu yaitu untuk merepotkan lini tengah tim lawan, terutama untuk tim-tim yang nempatin DMC ya, guys ya. Jadi dengan nempatin pemain dengan skill bertahan yang baik di lini serang, nantinya pemain ini akan bertugas untuk mengganggu pemain tengah lawan ketika mereka akan melakukan build up dari area pertahanan mereka sendiri. Dengan begitu, tim lawan akan kesulitan untuk bisa mengalirkan bola dengan baik. Selain itu, pemain seperti ini juga saya rasa akan sangat cocok dengan teman-teman yang suka menggunakan taktik gegenpressing, guys. Karena pemain-pemain seperti ini biasanya akan berusaha keras berebut bola secepat mungkin di area pertahanan tim lawan. Tapi perlu diingat, karena pemain yang akan saya latih kali ini tugasnya lebih ke bertahan, meskipun posisinya ada di lini serang. Jadi jangan berharap lebih kalau pemain ini bisa mencetak banyak gol. Karena nantinya
Pemain seperti ini akan berperan penting menjadi pemain yang bisa mengatur ritme permainan tim di area tengah, merusak permainan tim lawan dan mengalirkan bola pada penyerang lain yang ada di depannya, guys. Atau terkadang dia juga bertugas untuk mengatur tempo permainan di area tengah. Tapi jika ada kesempatan, pemain seperti ini juga bakal melakukan tembakan untuk mencetak gol ke gawang lawan. Oke, dan untuk lebih jelasnya sekarang langsung saja mari kita mulai sesi latihannya, guys. Tapi berhubung pemain ini sudah memiliki keahlian khusus, jadi pada sesi latihan yang pertama kita bisa langsung fokus ningkatin skillnya ya guys ya. Nah, buat teman-teman yang mau melatih keahlian khusus, kamu bisa menggunakan drill latihan dengan intensitas sangat sulit seperti drill latihan sprint maupun drill latihan serangan balik cepat. Oh ya guys, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau ngasih tahu dulu nih, khusus buat teman-teman yang lagi nyari HP gaming murah, saya rekomendasiin teman-teman coba pakai HP Poco X7 atau X7 Pro, dan linknya sudah saya sematkan pada deskripsi video ini. Oke guys, jadi ini adalah pemain yang akan saya latih secara individu atau secara militer, usianya 20 tahun, kualitasnya ada di angka 68%, dia bisa bermain di 3 posisi berbeda dengan satu keahlian khusus playmaker. Kemudian untuk gaya mainnya sendiri yaitu Engance. Nah, pada sesi latihan yang pertama, kali ini kita bisa fokus ningkatin atribut yang nantinya bakal menjadi atribut kunci pemain ini guys, yaitu umpan dan kreativitas. Nah, untuk ningkatin kedua atribut tersebut kita bisa menggunakan drill latihan umpan sebelum tembakan. Sekalian ningkatin atribut penempatan posisi, penyelesaian dan kreativitasnya ya guys ya. Oh iya, pada sesi latihan ini saya tidak akan menghitung berapa kali saya melakukan sesi latihan guys. Jadi saya hanya akan menghitung berapa persen atribut yang sedang saya latih meningkat. Sebagai contoh, atribut umpan pemain ini sekarang ada di angka 111%. Nah, nanti saya akan tingkatin atribut umpan pemain ini sampai meningkat di angka 140%. Dan setelah itu baru saya akan mengganti drill latihannya lagi guys. Nah, kalau teman-teman udah paham, sekarang mari kita masuk ke sesi latihan yang pertama. Oke, dan kita perhatikan di sini semua slot sudah terisi penuh. Kondisi pemain akan berkurang 18% per sesi latihan. Lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oh ya, agar sesi latihan ini bisa berlangsung lebih cepat, kamu bisa menggunakan aplikasi tambahan. Nama aplikasinya AutoClicker dan cara menggunakannya ada di video saya yang ini guys. Oke, dan setelah memastikan atribut umpan, penempatan posisi, penyelesaian, dan kreativitas meningkat, pada sesi latihan yang kedua kita bisa fokus ningkatin atribut umpan dan kecepatan, sekalian ningkatin atribut tembakannya juga yang terlihat masih sangat-sangat rendah menggunakan drill latihan oper lari tembak. Oke, dan setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang atribut umpan, tembakan, dan kecepatan pemain ini sudah meningkat. Dan pada sesi latihan yang ketiga, kita bisa kembali ningkatin atribut umpan, penempatan posisi, penyelesaian, dan kreativitas menggunakan drill latihan umpan sebelum tembakan lagi. Nah, setelah memastikan atribut umpan sudah meningkat di angka 200% pada sesi latihan yang keempat, sekarang kita bisa fokus ningkatin atribut kreativitas, dribble, dan sundulan menggunakan drill latihan kontrol bola. Pada sesi latihan yang kelima, sekarang kita bisa fokus ningkatin atribut kekuatan, penyelesaian, dan tembakan menggunakan drill latihan teknik menembak. Pada sesi latihan yang keenam, sekarang kita bisa fokus ningkatin atribut tackle, penjagaan, keberanian, dribble, dan kekuatan menggunakan drill latihan hentikan penyerang. Pada sesi latihan yang ketujuh, sekarang kita bisa fokus ningkatin atribut umpan, penyelesaian, dan kreativitas menggunakan drill latihan serangan balik cepat. Kemudian pada sesi latihan yang ke-8, sekarang kita bisa fokus ningkatin atribut tembakan, penjagaan, dan sundulan menggunakan drill latihan umpan bola mati. Pada sesi latihan yang ke-9, sekarang kita bisa fokus ningkatin atribut tackle,
dribble, dan penyelesaian menggunakan drill latihan penyelesaian 1-on-1. Pada sesi latihan yang ke-10, sekarang kita bisa fokus ningkatin atribut dribble, kekuatan, tackle, penjagaan, dan keberanian menggunakan drill latihan hentikan penyerang. Pada sesi latihan yang ke-11, sekarang kita bisa fokus ningkatin atribut dribble, kekuatan, agresivitas, penjagaan, dan keberanian menggunakan drill latihan permainan kontak. Pada sesi latihan yang ke-12, sekarang kita bisa fokus ningkatin atribut tembakan, penjagaan, dan sundulan menggunakan drill latihan umpan bola mati. Pada sesi latihan yang ke-13, sekarang kita bisa fokus ningkatin atribut umpan, kebugaran, agresivitas, tackle, dan penempatan posisi menggunakan drill latihan kucing-kucingan. Pada sesi latihan yang ke-14, sekarang kita bisa fokus ningkatin atribut dribble, kekuatan, tackle, penjagaan, dan keberanian menggunakan drill latihan hentikan penyerang lagi. Lalu pada sesi latihan yang ke-15, sekarang kita bisa fokus ningkatin atribut agresivitas, tackle, penjagaan, penempatan posisi, dan keberanian menggunakan drill latihan pressing. Oke guys, dan setelah melakukan sesi latihan berulang kali, sekarang kualitas penyerang Engan C ini sudah meningkat dari yang awalnya hanya punya kualitas mutu bintang 4. Sekarang pemain ini punya kualitas mutu bintang 9 ya guys ya. Nah, untuk skillnya sendiri di sini teman-teman bisa perhatikan, untuk skill bertahan ada di angka 163%, skill menyerang di angka 161%, dan untuk fisiknya ada di angka 161%. Kemudian untuk atribut kuncinya yaitu umpan dan kreativitas, didukung oleh atribut kekuatan, dribble, penjagaan, penempatan posisi, dan penyelesaian. Jadi gimana nih menurut teman-teman? Mudah banget kan? Nah, buat teman-teman yang mungkin masih belum paham, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Seperti biasa, kita diskusi bareng-bareng mengenai cara melatih pemain di game Top 11. Oke guys, jadi mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Jika dirasa pembahasannya bermanfaat, jangan lupa like video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih buat member si Penan Top 11. Terima kasih buat partner si Penan Top 11 yaitu Kian Official. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.